Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ayahku benar-benar menyedihkan, kata Chu Lingxi yang masih melihat lokasi ibunya. Ketika Chu Feng melihat ke atas, dia menemukan bahwa Gu Mingyuan sudah pergi, dan hanya Chu Xuan Zengfa yang masih berdiri di sana. Namun kali ini, Chu Xuan Zengfa tidak mengungkapkan ekspresi sedih terhadap dinginnya Gu Mingyuan. Tapi sebaliknya, senyum tipis muncul di wajahnya. Kenapa dia menyedihkan? Tanya Chu Feng. Ibuku benar-benar tidak berperasaan, namun ayahku benar-benar tergila-gila padanya. Apakah itu namanya tidak menyedihkan? Lihat dia bahkan tersenyum bodoh. Dia benar-benar menyedihkan, kata Chu Lingxi sambil menghela nafas. Apa yang kamu lihat mungkin bukan kebenarannya. Dan tampaknya, kamu masih belum cukup memahami ibumu, kata Chu Feng. Chu Feng tahu mengapa Chu Xuan Zengfa tersenyum, meskipun dia sekali lagi diperlakukan begitu dingin oleh Gu Mingyuan. Saat itu, Chu Feng telah menyaksikan kekhawatiran Gu Mingyuan untuknya. Secara alami, Chu Xuan Zengfa juga menyaksikannya. Dengan demikian, Chu Xuan Zengfa juga telah menemukan apa yang dimiliki Chu Feng. Justru karena Chu Xuan Zengfa tahu bahwa Gu Mingyuan memilikinya di dalam hatinya, sehingga dia bisa tersenyum begitu bahagia. Memang benar, aku tidak kenal ibuku dengan baik, itu karena interaksiku dengannya tidak banyak. Namun tidak peduli apa, aku harus mengenalnya lebih baik daripadamu, kata Chu Lingxi yang memandang Chu Feng dengan sikap tidak berterima. Melihat itu, Chu Feng tersenyum dan tidak repot-repot menjelaskan. Melihat bahwa Chu Feng mengabaikannya, Chu Lingxi mengalihkan pandangannya ke lokasi di mana Chu Xuan Zengfa berdiri lagi dan menghela nafas. Kalau saja mereka bisa bersama secara normal, gumam Chu Lingxi. Yakinlah, hari itu akan datang cepat atau lambat. Lagi pula, kamu ada di sini. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki hubungan denganmu, kata Chu Feng kepada Chu Lingxi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka bersatu, kata Chu Lingxi. Kalian dua anak kecil, seharusnya tidak melibatkan dirimu dalam masalah orang dewasa. Saat Chu Feng dan Chu Lingxi bercakap-cakap, suara Taois tua berhidung sapi tiba-tiba terdengar. Beralih ke suara itu, mereka menemukan bahwa Taois tua berhidung sapi telah berjalan dengan dua labu anggur di tangannya. Wush! Taois tua berhidung sapi melemparkan labu anggur itu ke udara. Lalu kemudian, dua labu anggur itu mendarat di atas dua bak. Bas-bas. Kemudian, dua aliran cairan hitam mulai tumpah dari labu ke dalam kedua bak itu. Senior, apa-apaan itu? Setelah cairan hitam muncul, Chu Lingxi menutupi mulut dan hidungnya, dan mulai mengerutkan keningnya dalam-dalam. Bau busuk itu bisa tercium setelah cairan hitam itu muncul. Adapun bau busuk itu dipancarkan oleh cairan hitam. Bau busuk itu sangat kuat, dan seseorang akan merasa jijik hanya dengan menciumnya saja. Orang harus tahu bahwa kultivator bela diri memiliki perlawanan yang sangat kuat, dan bahkan jauh lebih unggul daripada orang biasa. Namun cairan hitam itu sangat busuk, sehingga bahkan Chu Feng sendiri dan Chu Lingxi tidak dapat mentolerirnya. Dari sini orang bisa membayangkan, bagaimana bau cairan hitam itu. Kamu bertanya apa itu? Hei gadis kecil, apa yang kamu bicarakan? Ini bukanlah apa-apa. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Daois tua berhidung sapi itu berbicara dengan senyum tipis. Lalu kemudian, dia pun menambahkan, kekuatan garis keturunan yang kamu berdua miliki, itu semua diwarisi dari orang tua kamu. Namun, orang-orang yang memiliki kekuatan ilahi adalah orang-orang yang dipilih oleh surga. Konstitusi tubuh mereka secara bawaan, itu sangat berbeda dari kalian berdua. Jadi, jika kalian berdua ingin mendapatkan kekuatan tubuh ilahi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah konstitusi tubuh kamu. Hanya dengan mengubah tubuh kamulah, tubuh kamu akan dapat bergabung dengan kekuatan ilahi. Jadinya, langkah pertama adalah meredam tubuh seseorang. Kalian berdua harus masuk bak dan berendam di sana. Dan jangan lupa, kamu harus membiarkan air suci di bak mandi itu meresap ke dalam tubuh kamu. Hanya dengan begitulah, kamu dapat dengan sukses meredam tubuh kamu. Kalian berdua telah berlatih kultivasi bela diri selama bertahun-tahun, dan ini seharusnya bukan tugas yang sulit bagimu, kata Daois tua berhidung sapi.
Air suci apanya, itu jelas-jelas air bau, kata Chu Lingxi dengan jijik. Gadis kecil, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana kamu bisa menilai apakah air itu suci atau tidak dengan penampilan luarnya saja? Jika kamu tidak ingin mendapatkan kekuatan ilahi, kamu bisa saja tidak mengganggu tubuhmu itu. Jika bukan karena aku berjanji dengan Chu Feng untuk membantumu, orang tua ini tidak akan mau repot-repot membantumu. Old Taois berhidung sapi berbicara dengan cara yang sedikit tidak senang. Lingxi, Taois senior tidak akan menipu kita, kata Chu Feng kepada Chu Lingxi. Baiklah kalau begitu, senior, aku hanya bercanda dengan perkataanku, jadi tolong jangan marah, aku akan memasuki bak mandi itu dengan segera. Saat Chu Lingxi berbicara, dia melompat maju dan memasuki sebuah bak. Melihat itu, Chu Feng melompat ke bak mandi lainnya. Saat memasuki bak mandi, Chu Feng bisa merasakan cairan hitam memasuki tubuhnya dengan sendirinya. Jika Chu Feng membimbingnya, cairan hitam itu akan bisa masuk ke tubuhnya lebih lancar. Cairan hitam itu mulai bergerak di seluruh tubuh Chu Feng dan mulai mengamuk. Proses penempaan ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada Old Daois berhidung sapi. Senior, berapa lama proses tempering ini berlangsung? Tanik Chu Feng. Biasanya, itu akan butuh waktu 100 tahun bagi kalian berdua untuk menyelesaikan amukannya, kata Old Daois berhidung sapi. Apa? 100 tahun? Senior, kamu pasti bercanda kan? Chu Lingxi segera khawatir setelah mendengar kata-kata itu. Orang tua ini tidak berbohong, itu memang 100 tahun, kata Daois tua berhidung sapi. Jika sudah 100 tahun, aku sudah dapat meningkatkan kultivasiku dengan banyak dalam pelatihanku sendiri. Bagaimana aku bisa membuang waktu di tempat seperti ini? Kata Chu Lingxi yang mulai panik. Bukan hanya Chu Lingxi saja, tapi Chu Feng juga sedikit panik. 100 tahun memang terlalu lama. Selain itu, ini hanya langkah pertama untuk menyatu dengan kekuatan ilahi. Jika ini adalah langkah pertama, itu berarti ada langkah-langkah lain setelah ini. Jika semua langkah ditambahkan, maka berapa lama kemungkinannya? Bahkan Chu Feng tidak mau menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Dan jadinya, Chu Feng pun bertanya, Senior, kamu mengatakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Apakah ada cara lain untuk mengurangi waktunya? Tanya Chu Feng. Wah, kamu sudah mengajukan pertanyaan yang tepat. Biasanya, itu akan memakan waktu 100 tahun. Namun, air suciku ini bukanlah air suci biasa. Itu adalah sesuatu yang aku ciptakan dengan cermat. Menggunakan air suci ini untuk meredam tubuh seseorang, kamu dapat menyingkat waktu menjadi 10 tahun. Sementara kalian berdua sedang memperkeruh tubuhmu, maka orang tua ini akan menggunakan pembentukan formasi untuk membantu mempercepat prosesnya. Jadi jika itu untuk kalian berdua, kamu hanya perlu 1 tahun. Tentu saja, jika kalian berdua cukup berbakat dan dapat dengan benar menarik air suci ke tubuhmu, kamu akan dapat mengurangi waktunya lagi. Bahkan mungkin kalian berdua bisa menyelesaikan proses temperingnya dalam 3 bulan, kata Daois tua berhidung sapi. Mendengar kata-kata itu, Chu Lingxi menghela nafas lega. Senior, aku pikir kamu tidak suka bercanda. Kamu hampir membuatku takut setengah mati sebelumnya, kata Chu Lingxi. Orang tua ini mengatakan bahwa, biasanya akan memakan waktu 100 tahun. Namun untungnya, aku kebetulan sekali sangat luar biasa. Dengan bantuanku, prosesnya itu seharusnya tidak memakan waktu lama. Taois tua berhidung sapi itu menyatakan dengan bangga. Senior, bisakah kita berhenti di tengah-tengah proses penempaan? Alasan mengapa Chu Feng menanyakan hal ini adalah, itu karena pertempurannya melawan Ling Hu Hongfei memiliki waktu kurang dari 3 bulan. Dengan demikian, Chu Feng tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sana. Dia tidak bisa melanjutkan proses tempering tanpa henti. Yang terbaik adalah tidak berhenti di tengah jalan. Jika kamu melakukan itu akan mempengaruhi tubuhmu. Tentu saja, jika kamu bersikeras berhenti di tengah jalan, itu juga tidak mustahil. Dengan orang tua ini di sini, bahkan jika ada beberapa masalah, aku masih dapat memperbaikinya untuk kalian berdua, kata Taois tua berhidung sapi sambil menepuk dadanya. Kalau begitu, aku harus merepotkan senior. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng memejamkan matanya dan mulai fokus sepenuhnya pada temperingnya. Chu Lingxi juga melakukan hal yang sama.
Setelah mereka berdua mulai merendam tubuh mereka, Old Daoist berhidung sapi juga duduk bersila. Kekuatan spiritual mulai memancar dari tubuhnya, dan kekuatan spiritualnya menyelimuti Chu Feng dan Chu Lingxi. Chu Feng bisa merasakan bahwa cairan hitam itu memang berubah setelah Taoist berhidung sapi melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyelimuti mereka. Kecepatan di mana ia mulai berasimilasi dengan Chu Feng, itu sudah meningkat dengan cepat. Dan selanjutnya, proses asimilasi itu juga sangat lancar. Segera, tubuh Chu Feng dengan cepat diubah. Meskipun ini bukan peningkatan dalam kultivasi, dan Chu Feng tidak dapat merasakan manfaat dari asimilasi cairan hitam, tapi ia mampu merasakan dengan jelas perubahan pada tubuhnya. Dan itu masih bukan aspek yang paling penting. Karena yang paling penting adalah, Chu Feng menemukan bahwa kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Taoist tua berhidung sapi bukanlah kekuatan spiritual biasa. Spiritual semacam ini akan berakhir melelahkan, dan meninggalkan efek merugikan bagi Taoist tua berhidung sapi. Dapat dikatakan bahwa Taoist tua berhidung sapi menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri, itu hanya untuk meningkatkan kecepatan tempering kepada Chu Feng dan Chu Lingqi. Meskipun kelelahan seperti ini tidak terlalu serius, tapi dia akan membayar cukup banyak seandainya dia mempertahankannya dalam waktu yang lama. Senior, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Fokus saja pada mengasimilasi kekuatan air sucinya, dan jangan terganggu dengan apapun. Desak Taoist tua berhidung sapi. Tapi, kata Chu Feng, tidak ada tapi-tapian. Jangan sia-siakan kekuatan orang tua ini, kata Daoist tua berhidung sapi. Bahkan nada suaranya agak sedikit marah. Kemungkinannya, Old Daoist berhidung sapi tahu apa yang Chu Feng rencanakan untuk katakan. Dengan demikian, Chu Feng tidak berkata apa-apa lagi, dan mulai sepenuhnya fokus pada memahami dan berasimilasi dengan kekuatan dari cairan hitam. Biasanya, melakukan tempering tubuh seseorang dengan cara seperti itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Namun, Chu Feng hanya menggunakan 30 hari untuk menyelesaikan proses temperingnya. Setelah dia menyelesaikan langkah pertama, Chu Feng memulai langkah kedua. Langkah kedua jauh lebih sulit daripada langkah pertama. Bahkan bisa dikatakan juga, bahwa langkah kedua ini sangat menyakitkan. Alasan untuk itu adalah, karena untuk langkah kedua, Chu Feng perlu secara paksa menciptakan ruang terpisah di dalam jiwanya. Dia harus berulang kali membuka jiwanya sendiri, dan secara akurat membangun ruang yang terisolasi. Bahkan kesalahan sekecil apapun tidak bisa diizinkan. Itu mirip dengan seorang pematung yang ingin mengukir karya seni yang sempurna. Namun, karya seni itu tidak mampu merasakan sakit. Namun di sisi lain, Chu Feng mampu merasakan sakit. Chu Feng adalah pematung dan karya seninya sendiri, dan dia harus membuat dirinya sempurna. Namun dalam proses melakukannya, ia akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada dirinya sendiri. Selanjutnya, ini hanya bisa dicapai oleh Chu Feng, dan tidak ada yang bisa membantunya. Dengan demikian, setiap kali Chu Feng merobek jiwanya, ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh proses itu sangat sulit untuk diselesaikan. Namun demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar, demi memberikan kehidupan baru kepada 4 simbol binatang buas, Chu Feng dengan keras kepala mengepalkan giginya dan bertahan melalui rasa sakit. Setelah 45 hari berlalu dari hari mereka memulainya, Chu Lingxi juga menyelesaikan langkah pertama. Saat langkah kedua dilakukan di aula istana lain, Chu Feng dan Chu Lingxi telah dipisahkan selama 15 hari. Chu Feng tidak tahu bahwa Chu Lingxi telah berhasil menyelesaikan langkah pertama. Dia masih sepenuhnya fokus pada membangun ruang di jiwanya. Segala jenis teriakan, ratapan sedih, dan segala macam suara sengsara menggema melalui aula istana tanpa henti. Itu terdengar seperti tempat penyiksaan. Dan sepertinya, penjahat sedang disiksa di aula istana. Memang benar, seseorang sedang disiksa. Namun, orang yang disiksa bukanlah penjahat. Tapi sebaliknya, Chu Feng menyiksa dirinya sendiri. Kemauan Chu Feng sangat kuat. Setiap kali dia mulai merobek ruang dalam jiwanya, dia akan melanjutkan sampai dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Chu Feng saat ini benar-benar basah oleh keringat dingin. Ada begitu banyak keringat, sehingga sepertinya dia dihujani oleh hujan lebat. Chu Feng saat ini sudah pucat pasi. Tepi matanya benar-benar hitam, dan bibirnya menjadi ungu. Bahkan tubuhnya tanpa sadar mulai menggigil. Setelah berhenti, Chu Feng menghela napas panjang yang lega.
Prosesnya sungguh tak tertahankan, dan bahkan seseorang dengan kemauan yang kuat seperti Chu Feng saja telah mencapai batasnya. Setelah mencapai batasnya, ia harus cepat pulih. Hanya ketika tubuhnya telah kembali ke kondisi optimalnya, barulah ia akan melanjutkan. Chu Feng, mengapa kamu melakukan semua ini? Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar dari aula istana. Chu Feng menatap suara itu, dan menemukan bahwa Chu Lingxi sebenarnya berdiri di aula istana. Pada saat itu, Chu Lingxi berdiri di aula istana di dekatnya, dan sedang menatap Chu Feng. Jika dilihat, ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Lingxi, apakah kamu juga telah menyelesaikan proses temperingnya? Tanya Chu Feng. Melihat Chu Lingxi, Chu Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Tepat sekali. Namun, aku berencana untuk menyerah, kata Chu Lingxi. Menyerah? Mengapa menyerah? Orang-orang biasa membutuhkan 100 tahun untuk menyelesaikan proses tempering ini. Bahkan yang tercepat akan memakan waktu 3 bulan. Namun kamu hanya butuh 45 hari. Lingxi, kamu sudah membuktikan bakatmu. Selama kamu bisa bertahan, kamu pasti akan berhasil. Chu Feng segera berbicara untuk mencegah Chu Lingxi menyerah. Chu Feng, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Ibuku dan Grandmaster Liang Qiu telah memberitahuku, bahwa Taois tua berhidung sapi itu adalah penipu. Setelah secara pribadi mengalaminya sendiri, aku juga merasa bahwa metodenya tidak dapat diandalkan. Chu Feng, kamu juga harus menyerah. Ibuku dan Grandmaster Liang Qiu tidak akan mungkin membohongimu. Meskipun proses temperingnya masih baik-baik saja, tapi apa yang kamu alami saat itu? Kamu sebenarnya sangat percaya pada kata-katanya, dan itu akan merusak jiwamu sendiri. Apakah kamu tidak pernah mencurigainya? Apakah kamu tidak berpikir bahwa dia menipu kamu? Kata Chu Lingxi. Mata Chu Lingxi sudah lembab ketika dia menanyakan kata-kata itu, dan dia benar-benar merasa kasihan kepada Chu Feng. Lingxi, orang yang ingin aku menemukan Taois senior, itu sebenarnya adalah ayahku, kata Chu Feng. Apa? Senior Chu Xuanyuan, seru Chu Lingxi. Ekspresi Chu Lingxi langsung berubah setelah mendengar kata-kata itu. Tepat sekali. Ayahku berkata bahwa, Taois senior mampu membantuku melebur dengan kekuatan ilahiku. Maka dari itu, ayahku tidak mungkin berbohong kepadaku, kata Chu Feng. Tapi, ibuku juga tidak mungkin berbohong padamu. Grandmaster Liang Qiu juga tidak mungkin berbohong padamu. Lupakan saja, karena kamu begitu bertekad untuk melanjutkan, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Karena bagaimanapun, kamu pasti akan percaya kata-kata senior Chu Xuanyuan tanpa keraguan. Aku juga tidak ingin memanggilnya pertanyaan. Bisa dikatakan, terlepas dari apakah Taois tua berhidung sapi benar-benar memiliki kemampuan untuk mengasimilasi kekuatan ilahi ke dalam tubuh seseorang atau tidak, aku tetap tidak ingin melanjutkannya. Aku sudah memutuskan untuk menyerah. Tidak mungkin bagiku untuk menyiksa diri sendiri seperti kamu, yang tega menyiksa diri sendiri. Dengan demikian, kamu tidak perlu mencoba membujukku lagi, kata Chu Lingxi kepada Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.